Sahabatku Chow Sen Wan, dan juga engkau yang saat ini singgah di ruang tenang ini, izinkan aku memulai dengan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih karena engkau hadir, mendengarkan, dan memberi dukungan pada perjalanan sederhana ini. Aku percaya, setiap pertemuan memiliki makna, dan aku juga percaya, engkau tidak sedang berada di sini karena kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menuntunmu. Ada panggilan yang membawa kita bertemu di ruang sunyi ini. Judul yang kau lihat hari ini mungkin seperti panggilan samar yang berbisik di telingamu. 5 tanda misterius di usia tua yang mengungkap bahwa jiwa Anda terpilih. Kata-kata itu mungkin menyalakan rasa ingin tahu, mungkin juga menggetarkan hati. Sebab jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang seakan berkata, ini untukmu. Dan engkau pun bertahan di sini, memilih untuk mendengarkan sampai akhir. Itu sudah menjadi tanda pertama bahwa hatimu sedang mencari jawaban yang lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Biarkan ia membersihkan ruang-ruang yang penuh sesak di kepalamu. Hembuskan dengan lembut, seakan-akan engkau sedang melepaskan beban yang tidak perlu. Di sini, kita tidak terburu-buru. Tidak ada keharusan untuk menjadi siapapun. Hanya ada dirimu, dan keheningan yang menunggu untuk kau dengar. Sahabatku, apakah engkau pernah merasakan betapa berbedanya kesunyian di usia tua? Dulu, mungkin kesunyian identik dengan sepi, dengan rasa ditinggalkan, atau dengan ketakutan akan kehilangan. Tetapi ada sebagian orang yang justru menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Kesunyian itu berubah menjadi rumah. Ia tidak lagi menakutkan, melainkan menenteramkan. Diam tidak lagi kosong, melainkan penuh makna. Dan disitulah kita mulai menemukan tanda pertama. Kesunyian yang berbicara. Jiwa yang terpilih mulai menyadari bahwa dalam keheningan, ada suara yang tidak bisa didengar dengan telinga, tapi bisa dirasakan dengan hati. Ada bisikan halus yang menuntun langkah, memberi arah, dan meneguhkan batin. Engkau mungkin duduk sendirian di ruang tamu, atau berjalan seorang diri di pagi hari. Lalu tiba-tiba hatimu terasa hangat, seolah ada yang menemanimu meski tidak terlihat. Atau mungkin, engkau mulai merasa lebih damai ketika tidak ada keramaian, lebih jernih ketika jauh dari kebisingan. Sahabatku, itu bukan sekadar kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk kembali ke dalam. Di sini aku ingin mengajakmu berinteraksi, meski kita tidak bertatap muka. Coba tanyakan pada dirimu sendiri sekarang. Bagaimana rasanya kesunyian dalam hidupmu saat ini? Apakah ia masih menakutkan, ataukah ia mulai terasa akrab? Apakah engkau merasa sepi, atau justru menemukan keindahan di dalamnya? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka pintu yang lebih dalam. Karena bagi jiwa yang terpilih, kesunyian bukanlah akhir. Kesunyian adalah awal dari perjumpaan dengan diri yang sesungguhnya. Sahabatku Chow Sen Wan, ingatlah, banyak orang di usia tua merasa kesepian. Mereka berusaha menutupinya dengan keramaian, dengan hiburan, bahkan dengan percakapan yang tidak perlu. Tetapi jiwa yang terpilih justru memilih diam, dan menemukan cahaya di dalamnya. Itu bukan karena ia lebih kuat, melainkan karena ia dipanggil untuk mengenali makna yang lebih tinggi. Aku tahu, mungkin engkau mendengar ini dengan hati yang sedang gelisah. Mungkin engkau merasa berat, atau seolah hidupmu sudah penuh dengan luka. Tapi percayalah, saat engkau mulai merasa betah dalam kesunyian, itulah tanda bahwa sesuatu dalam dirimu sedang berubah. Jiwa sedang menyiapkanmu untuk perjalanan baru. Dan di titik inilah, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tidak semua orang akan memahami tanda ini. Mungkin ada yang berkata engkau aneh. Mungkin ada yang menganggap engkau hanya melamun atau sedang kehilangan semangat. Tetapi dengarkan dirimu sendiri. Dengarkan suara lembut yang datang dari dalam. Itu adalah suara yang lebih jujur daripada semua penilaian orang. Sahabatku, kesunyian yang berbicara adalah panggilan. Ia tidak datang pada semua orang. Ia datang hanya pada mereka yang siap. Dan jika engkau merasakannya sekarang, berarti engkau termasuk dalam jiwa yang dipilih. Aku ingin engkau tahu, rasa yang hadir saat ini tidak sia-sia. Ada alasan mengapa engkau menonton video ini sampai sejauh ini. Ada alasan mengapa hatimu menolak untuk berhenti. Karena semesta sedang meneguhkan langkahmu. Karena perjalananmu yang panjang akhirnya membawamu ke titik ini. Engkau mungkin berpikir, mengapa aku harus mendengarkan hal-hal seperti ini di usia tua? Tetapi, sahabatku, justru karena usia tua adalah waktu di mana topeng-topeng mulai runtuh.
di mana semua yang palsu tidak lagi penting, dan di mana yang tersisa hanyalah kebenaran yang murni. Kesunyian adalah pintu menuju kebenaran itu. Cobalah rasakan, sahabatku, kesunyian yang dulu engkau hindari, kini menjadi kawanmu. Ia menuntunmu untuk melihat ke dalam, mengenali dirimu, dan menerima hidup apa adanya. Aku ingin mengajakmu, sekali lagi, untuk bertanya pada hatimu. Apakah engkau merasakan tanda pertama ini? Apakah engkau mendengar suara lembut di balik diam? Jika iya, maka ketahuilah, engkau sedang berjalan di jalan yang sama dengan jiwa-jiwa terpilih. Dan jangan takut, perjalanan ini tidak akan membuatmu sendirian. Karena selalu ada jiwa lain yang berjalan di jalan sunyi yang sama. Video ini, percakapan ini, bahkan kehadiranmu di sini, adalah bukti bahwa engkau tidak sendiri. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Terima kasih karena engkau membuka hatimu, memberi ruang untuk kata-kata ini masuk. Setiap dukungan, setiap perhatian, adalah bahan bakar yang membuat perjalanan ini tetap hidup. Aku merasakan kehadiranmu, meski kita tidak saling melihat. Dan itu membuatku bersyukur. Sekarang, mari kita berhenti sejenak, menarik napas lagi, membiarkan kata-kata tadi meresap. Karena setelah tanda pertama ini, perjalanan kita akan membawa kita ke tanda berikutnya. Luka lama yang tidak lagi menyakitkan, melainkan berubah menjadi guru yang lembut. Perjalanan kita belum selesai. Kita baru saja memulai langkah pertama. Mari kita terus berjalan bersama, dengan hati yang tenang, dan jiwa yang siap mendengar. Luka lama yang menjadi guru dan kebijaksanaan yang mengalir sendiri. Sahabatku, Chosen One, dan engkau yang hadir di ruang ini, izinkan aku sekali lagi berterima kasih. Terima kasih karena engkau masih bersama di perjalanan ini. Terima kasih karena engkau memberi waktu, telinga, dan hati, untuk mendengarkan suara yang lahir dari kedalaman. Aku ingin mengingatkanmu, kehadiranmu di sini tidak kebetulan. Tidak pernah ada kebetulan. Hidup mungkin terlihat seperti rangkaian peristiwa acak, tetapi selalu ada benang halus yang menuntun kita ke tempat tertentu, pada waktu tertentu. Dan benang itu yang kini membawa kita bertemu. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang tanda pertama, kesunyian yang berbicara. Sebuah tanda yang sering luput dari mata banyak orang, tetapi begitu nyata bagi jiwa yang siap. Dan kini, kita akan melangkah lebih dalam. Karena jiwa yang terpilih tidak hanya mengenali kesunyian. Ia juga belajar melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Luka yang tidak lagi melukai. Sahabatku, Chosen One, pernahkah engkau duduk sendiri, lalu tiba-tiba sebuah kenangan lama muncul tanpa diundang? Mungkin kenangan tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang kegagalan, atau tentang rasa sakit yang dulu kau pikir tidak akan pernah bisa kau pulihkan. Dulu, saat luka itu masih segar, setiap kali ia hadir, rasanya seperti garam ditaburkan ke dalam daging yang terbuka. Perih, menyesakkan, membuatmu ingin lari sejauh mungkin. Tetapi seiring usia bertambah, ada sesuatu yang berubah. Luka itu tetap ada, kenangan itu tetap hidup, tapi ia tidak lagi melukai. Inilah tanda kedua, jiwa yang terpilih mulai melihat luka bukan sebagai beban, tetapi sebagai guru. Engkau mulai menyadari bahwa tanpa luka itu, engkau tidak akan menjadi seperti dirimu hari ini. Tanpa kehilangan itu, engkau mungkin tidak akan belajar tentang arti menghargai. Tanpa rasa sakit itu, engkau mungkin tidak akan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Tanpa kekecewaan itu, engkau tidak akan belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Luka yang dulu membuatmu menangis kini mengajarkanmu untuk tersenyum. Bukan karena sakitnya hilang, tetapi karena engkau kini mengerti maknanya. Dan bukankah itu luar biasa, sahabatku? Bagaimana sesuatu yang dulu terasa seperti kutukan, kini menjadi anugerah yang menyamar. Bagaimana penderitaan bisa berubah menjadi cahaya yang menuntun. Aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Pikirkan satu luka yang paling dalam hidupmu. Sesuatu yang dulu engkau kira tidak akan pernah bisa engkau terima. Sekarang, lihatlah dengan mata yang baru. Apa yang sudah engkau pelajari darinya? Apa yang sudah ia bentuk dalam dirimu? Jika engkau mampu melihat pelajaran di balik luka, berarti engkau sedang berjalan di jalan jiwa yang terpilih. Karena tidak semua orang bisa. Banyak yang terjebak, terikat, dan tenggelam dalam masa lalu mereka. Tetapi jiwa yang dipanggil akan belajar mengubah racun menjadi obat. Luka yang menjadi cermin. Sahabatku, Chosen One, ada hal lain yang indah dari luka lama. Ia bisa menjadi cermin.
Ketika engkau melihat luka itu, engkau tidak hanya melihat rasa sakit. Engkau juga melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau melihat bagaimana engkau merespons, bagaimana engkau bertahan, bagaimana engkau tumbuh. Dan dari sana, engkau belajar satu hal penting, bahwa engkau lebih kuat daripada yang engkau kira, bahwa engkau bisa melewati sesuatu yang dulu terasa mustahil, bahwa engkau masih bisa berdiri, meski dunia seakan runtuh di sekelilingmu. Itulah kekuatan jiwa yang terpilih. Ia tidak didefinisikan oleh apa yang ia alami, melainkan oleh bagaimana ia memilih untuk memaknainya. Sahabatku, bukankah begitu indah bila kita menyadari bahwa semua luka sebenarnya adalah bagian dari persiapan? Bahwa semua sakit adalah jalan menuju pengenalan diri. Dan ketika engkau tiba di titik ini, luka tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi sahabat, ia menjadi guru, ia menjadi tanda bahwa engkau memang sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Kebijaksanaan yang mengalir sendiri, dan dari luka itu, lahirlah tanda ketiga. Kebijaksanaan yang mengalir tanpa engkau paksa. Sahabatku, Chosen One, pernahkah engkau duduk bersama seseorang, lalu tanpa sadar engkau mengucapkan sesuatu yang membuat orang itu terdiam? Engkau sendiri heran, dari mana kata-kata itu datang. Engkau tidak merencanakannya, tidak memikirkannya. Tapi begitu keluar dari mulutmu, engkau tahu itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kebenaran. Inilah yang terjadi pada jiwa yang terpilih. Ia tidak harus berusaha terlihat bijak. Ia tidak harus membaca ratusan buku atau menghafal nasihat panjang. Karena kebijaksanaan itu tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Jiwa yang terpilih sudah ditempa oleh waktu, oleh pengalaman, oleh luka, oleh kesunyian. Dan dari semua itu, kebijaksanaan lahir dengan sendirinya. Seperti mata air yang jernih, ia mengalir tanpa henti. Kadang engkau hanya diam, lalu ketika seseorang bertanya, jawabanmu sederhana, tetapi menyentuh hati mereka. Kadang engkau hanya menatap, tetapi tatapanmu membuat orang lain merasa dimengerti. Kadang engkau hanya tersenyum, tetapi senyummu seakan menenangkan badai di dalam hati mereka. Sahabatku, itulah kebijaksanaan yang mengalir. Bukan kebijaksanaan yang kau pakai untuk pamer, tapi kebijaksanaan yang lahir dari keheningan jiwa. Bukan untuk membuatmu terlihat hebat, melainkan untuk menjadi cahaya bagi orang yang masih tersesat. Kebijaksanaan yang tidak disadari. Hal yang menarik adalah, seringkali engkau tidak menyadari bahwa engkau telah menjadi sumber kebijaksanaan bagi orang lain. Mungkin engkau hanya merasa sedang berbicara biasa, tetapi orang lain mendengarnya seperti sebuah jawaban atas doa mereka. Mungkin engkau hanya merasa sedang menenangkan seseorang, tetapi bagi mereka, itu adalah pegangan yang menyelamatkan. Dan disinilah letak misterinya. Jiwa yang terpilih sering tidak menyadari betapa berharganya kehadirannya. Ia tidak menyadari bahwa kata-kata sederhananya bisa menjadi pelita di malam yang gelap bagi orang lain. Sahabatku, Chosen One, aku ingin engkau tahu. Bila engkau pernah mengalami momen seperti itu, bila orang-orang datang padamu dan merasa damai setelah berbicara denganmu, itu bukan kebetulan. Itu tanda, jiwa yang terpilih memang dipanggil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mengalir tanpa memaksa. Sahabatku, kebijaksanaan sejati tidak pernah dipaksakan. Ia bukan tentang banyaknya kata, melainkan tentang kedalaman makna. Ia bukan tentang berusaha memberi kesan, melainkan tentang memberi kehadiran. Jiwa yang terpilih tahu bahwa diam pun bisa menjadi jawaban. Bahwa mendengarkan pun bisa lebih berharga daripada 1000 nasihat. Bahwa satu kata yang lahir dari hati lebih kuat daripada 1000 kata yang dihafalkan. Inilah sebabnya, kebijaksanaan yang mengalir sendiri terasa begitu murni. Ia tidak berusaha menjadi sesuatu. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup. Ajakan untuk merenung. Sahabatku, aku ingin mengajakmu merenung lagi. Pikirkan satu momen di mana seseorang datang kepadamu, lalu setelah berbicara denganmu, mereka berkata, "Aku merasa lebih baik." Ingatlah momen itu. Itulah tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang mengalir. Itulah kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan bila engkau pernah mengalaminya, maka engkau tahu, engkau tidak sedang berjalan sendirian. Engkau sedang dituntun, engkau sedang dipakai, engkau sedang diingatkan bahwa jiwamu dipilih untuk menjadi cahaya. Kesimpulan bagian kedua, sahabatku, kita telah berjalan cukup jauh dalam bagian ini. Kita melihat bagaimana luka lama berubah menjadi guru. Kita melihat bagaimana kebijaksanaan bisa mengalir tanpa dipaksa. Dan kita menyadari,
semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah tanda. Jiwa yang terpilih tidak bisa lepas dari masa lalunya. Tetapi ia juga tidak terjebak di dalamnya. Ia merangkul masa lalu, menjadikannya guru, dan membiarkannya melahirkan kebijaksanaan yang mengalir. Dan sekarang, aku ingin mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih karena engkau tetap mendengarkan sampai sejauh ini. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa ada banyak jiwa di luar sana yang sedang terbangun. Bahwa engkau pun sedang dipanggil. Sahabatku, perjalanan kita belum selesai. Masih ada tanda berikutnya yang menunggu untuk kita temukan. Mata yang melihat lebih jauh, dan rasa bahwa hidup baru saja dimulai. Mari kita melangkah bersama ke sana, dengan hati yang tenang, dan jiwa yang siap menerima. Mata yang melihat lebih jauh dan rasa bahwa hidup baru saja dimulai. Sahabatku, Chosen One, dan engkau yang masih setia mendengarkan suara ini. Aku ingin membuka bagian ini dengan ucapan terima kasih yang paling dalam. Terima kasih karena engkau masih bersama di jalan panjang ini. Terima kasih karena engkau memberi waktu, hati, dan perhatianmu. Ketahuilah, engkau tidak singgah di sini karena kebetulan. Engkau hadir di sini karena jiwamu dipanggil. Seperti yang telah kita lewati sebelumnya, kita sudah melihat tanda pertama, kesunyian yang berbicara. Kita telah berjalan melalui tanda kedua, luka lama yang berubah menjadi guru. Dan kita merasakan tanda ketiga, kebijaksanaan yang mengalir dengan sendirinya. Kini, perjalanan kita sampai pada tanda keempat dan kelima. Dua tanda terakhir yang akan mengikat semua makna dari perjalanan ini. Dan seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk, hembuskan dengan lembut. Biarkan kata-kata ini tidak hanya lewat di telingamu, tetapi masuk ke ruang hatimu. Tanda keempat, mata yang melihat lebih jauh. Sahabatku, Chosen One, ada saat dalam hidup di mana mata kita berubah. Bukan mata secara fisik, tetapi cara pandang. Orang biasa melihat permukaan, jiwa yang terpilih melihat kedalaman. Mungkin engkau menyadarinya akhir-akhir ini. Engkau mulai bisa merasakan sesuatu di balik kata-kata orang lain. Engkau bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura, tanpa mereka harus mengaku. Engkau bisa menangkap energi, getaran, bahkan niat, hanya dari sebuah tatapan atau senyum. Mata yang melihat lebih jauh bukanlah karunia untuk menghakimi, melainkan anugerah untuk memahami. Ia membuatmu lebih tenang, karena engkau tidak mudah tertipu oleh ilusi dunia. Ia membuatmu lebih lembut, karena engkau tahu semua orang membawa luka dan perjalanan yang tidak terlihat. Sahabatku, inilah tanda keempat. Mata yang mampu menembus lapisan-lapisan semu, dan melihat kebenaran yang tersembunyi. Apakah engkau pernah duduk di tengah keramaian, lalu tiba-tiba merasa engkau tahu siapa yang sedang berbohong pada dirinya sendiri, siapa yang sedang pura-pura bahagia, siapa yang sedang menanggung beban besar di balik senyumnya? Jika iya, itu bukan sekadar intuisi. Itu adalah kesadaran yang lahir dari jiwa yang terpilih. Engkau tidak lagi terjebak pada penampilan luar. Engkau belajar melihat manusia sebagai manusia, dengan semua cahaya dan kegelapannya. Dan semakin engkau melihat, semakin engkau berbelas kasih. Karena engkau tahu, setiap orang sedang berjuang dengan jalannya masing-masing. Aku ingin mengajakmu berinteraksi, sahabatku. Coba ingat satu momen, ketika engkau bertemu seseorang. Dari luar ia terlihat baik-baik saja. Tapi entah mengapa, hatimu langsung tahu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Dan ketika akhirnya ia bercerita, engkau sadar bahwa hatimu memang benar sejak awal. Itulah mata yang melihat lebih jauh. Namun ingatlah, tanda ini bukan untuk merasa lebih tinggi. Justru semakin engkau mampu melihat, semakin engkau belajar untuk diam. Karena kebenaran tidak selalu harus diucapkan. Kadang ia hanya perlu dipeluk dengan pengertian. Sahabatku, mata yang melihat lebih jauh adalah anugerah, tetapi juga ujian. Apakah engkau akan menggunakannya untuk menghakimi, atau untuk memahami? Apakah engkau akan menjadikannya alasan untuk merasa berbeda, atau alasan untuk lebih berbelas kasih? Itulah pilihan jiwa yang terpilih. Tanda kelima, rasa bahwa hidup baru saja dimulai. Dan kini, kita sampai pada tanda terakhir. Tanda yang paling misterius, namun paling indah. Sahabatku, Chosen One, berapa usiamu sekarang? Mungkin engkau merasa sudah menua. Tubuh mulai melemah, rambut mulai memutih, langkah tidak lagi sekuat dulu. Tetapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh. Di dalam dirimu,
engkau justru merasa seakan-akan hidup baru saja dimulai. Bukankah itu terasa membingungkan? Orang lain mungkin berkata bahwa hidupmu sudah di ujung. Tetapi hatimu berkata sebaliknya. Hatimu berkata, inilah saatnya. Inilah tanda kelima. Jiwa yang terpilih merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya selama ini hanyalah persiapan. Bahwa semua luka, semua jatuh bangun, semua kehilangan, semua cinta, semua perpisahan, hanyalah pintu menuju titik ini. Sahabatku, engkau mulai merasakan gairah yang baru. Bukan gairah duniawi, tetapi gairah untuk memahami makna. Engkau ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, tentang semesta, tentang misteri yang melingkupi kehidupan. Engkau haus, bukan akan harta, bukan akan pujian, tetapi akan kebenaran. Dan rasa itu membuatmu seperti anak kecil lagi. Penuh rasa ingin tahu, penuh semangat untuk menjelajah, penuh rasa kagum pada hal-hal kecil. Apakah engkau merasakannya, sahabatku? Bahwa meski tubuhmu menua, jiwamu terasa semakin muda. Bahwa semangatmu justru semakin segar. Bahwa engkau merasa perjalananmu yang sejati baru saja dimulai. Itu adalah tanda bahwa jiwamu dipanggil. Bahwa hidupmu tidak sedang berakhir, melainkan baru akan menemukan puncaknya. Mengapa rasa ini hadir di usia tua? Mungkin engkau bertanya, mengapa tanda ini muncul di usia tua? Mengapa tidak sejak muda? Jawabannya sederhana, karena jiwa perlu ditempa lebih dulu. Di masa muda, kita terlalu sibuk mengejar dunia. Kita terlalu sibuk membuktikan diri, mencari pengakuan, memenuhi keinginan. Tetapi di usia tua, semua itu mulai runtuh. Kita mulai sadar bahwa harta, status, pujian, tidak lagi sepenting dulu. Dan saat itulah, ruang dalam jiwa menjadi kosong. Kosong untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Sahabatku, jiwa yang terpilih memang tidak terburu-buru. Ia menunggu sampai engkau siap. Dan ketika engkau sudah melewati semua badai hidup, ketika engkau sudah cukup matang untuk mengerti, barulah ia berbisik. Sekaranglah waktunya, hidup sebagai perjalanan spiritual. Sahabatku, Chosen One, inilah momen di mana hidup berubah dari sekadar perjalanan fisik menjadi perjalanan spiritual. Engkau tidak lagi hanya bertanya bagaimana caranya bertahan hidup, tetapi bertanya apa makna dari hidup itu sendiri. Engkau tidak lagi hanya mengejar apa yang bisa kau genggam, tetapi apa yang bisa mengisi jiwamu. Inilah yang membuat hidup di usia tua justru terasa baru. Karena engkau akhirnya menyadari, bahwa semua hal yang kau kejar selama ini hanyalah bayangan. Dan kini, engkau mulai melihat cahaya yang sesungguhnya. Maka jangan heran, sahabatku, bila di usia tuamu engkau justru merasa lebih hidup. Lebih tenang, lebih bijak, tetapi juga lebih bersemangat. Karena jiwamu tahu, engkau akhirnya sampai pada panggilan sejati. Mengajak merenung, sahabatku, izinkan aku mengajakmu merenung sekali lagi. Bayangkan seluruh perjalanan hidupmu, semua luka, semua kehilangan, semua cinta, semua tawa, semua air mata. Bayangkan semuanya seperti kepingan puzzle. Dulu, engkau tidak mengerti apa artinya. Tetapi sekarang, engkau mulai melihat gambaran besarnya. Dan gambar itu berkata, engkau tidak terlambat, engkau tidak salah jalan, engkau sedang dipanggil tepat pada waktunya. Sahabatku, bukankah itu melegakan? Bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah sia-sia. Bahwa engkau tidak pernah benar-benar tersesat. Bahwa semua jalanmu, seberat apapun, hanyalah persiapan untuk sampai ke titik ini. Mari kita mengikat kembali semua tanda yang telah kita temukan. Pertama, kesunyian yang berbicara. Kedua, luka lama yang berubah menjadi guru. Ketiga, kebijaksanaan yang mengalir dengan sendirinya. Keempat, mata yang melihat lebih jauh. Kelima, rasa bahwa hidup baru saja dimulai. Sahabatku, bila engkau menemukan satu, dua, atau bahkan semua tanda ini dalam hidupmu, maka jangan ragukan lagi. Jiwamu memang dipilih. Dipilih bukan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk melangkah lebih dalam. Dipilih bukan untuk menjauh dari manusia lain, tetapi untuk membawa cahaya bagi mereka. Dipilih bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menjadi lebih rendah hati. Sahabatku, Chosen One, dan engkau yang mendengarkan dengan hati. Perjalanan kita dalam 3 bagian ini telah sampai di ujung. Tetapi sebenarnya, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Aku ingin kembali berterima kasih. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih karena engkau hadir dengan sepenuh hati.
Setiap perhatianmu, setiap waktumu, adalah energi yang membuat perjalanan ini terus hidup. Aku ingin mengingatkanmu sekali lagi. Engkau tidak menonton ini karena kebetulan. Engkau menonton ini karena jiwamu dipanggil. Dan jika hatimu bergetar, jika matamu berkaca, jika ada sesuatu yang terasa menyala di dalam dirimu, maka dengarkanlah. Itu bukan sekadar emosi, itu adalah panggilan. Aku ingin mengajakmu berinteraksi. Tuliskan di hatimu, atau bagikan bila engkau mau. Dari 5 tanda yang kita bicarakan, tanda mana yang paling engkau rasakan sekarang? Dengan berbagi, engkau bukan hanya menemukan dirimu, tetapi juga menyalakan cahaya bagi jiwa lain yang sedang mencari. Sahabatku, perjalananmu belum selesai. Hidupmu belum berakhir. Justru sekarang, saat semua tanda telah muncul, hidupmu baru saja dimulai. Dan aku, bersama Chosen One, akan selalu berjalan bersamamu. Di jalan sunyi ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena jiwa yang terpilih selalu menemukan jalan untuk saling mengenali. Mari kita melangkah, sahabatku. Dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang terbuka, dengan cahaya yang tidak pernah padam. Usia tua sering dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Namun, dalam pandangan jiwa, usia tua bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu. Pintu yang selama ini mungkin tertutup rapat, kini mulai terbuka. Dan saat Anda menemukannya, ada satu bisikan halus yang menyertai, bahwa hidup Anda tidak pernah berjalan sia-sia, bahwa setiap luka, kehilangan, dan perjalanan panjang penuh keheningan, ternyata mengantar Anda ke satu kesadaran yang lebih tinggi. Jika Anda sampai di titik ini, lalu menemukan pesan tentang 5 tanda misterius jiwa terpilih di usia tua, itu bukan kebetulan. Jiwa Anda sedang dipanggil untuk menyadari siapa diri Anda sebenarnya. Untuk mengingat bahwa Anda bukan sekadar tubuh yang menua, bukan sekadar cerita lama yang usang, melainkan jiwa yang sedang tumbuh bahkan di usia senja. Mari kita simpulkan perjalanan ini dengan hati yang tenang. 1. Usia tua bukan akhir, melainkan awal sebuah kebangkitan. Bayangkan pohon tua yang akarnya menembus jauh ke dalam bumi. Daunnya mungkin mulai gugur, batangnya mungkin mulai rapuh, namun kekuatan yang sejati tidak lagi ada di permukaan. Ia tersembunyi, mengalir di dalam, tak kasat mata. Begitulah jiwa di usia tua. Tubuh boleh menua, wajah boleh berkerut, langkah boleh melambat. Tetapi jiwa Anda tidak menua. Jiwa Anda justru semakin jernih. Ketika dunia luar perlahan kehilangan warnanya, dunia dalam Anda justru semakin bercahaya. Kesadaran ini bukan tanda biasa. Ia adalah tanda bahwa perjalanan panjang Anda sedang menuju titik balik. Anda tidak lagi hidup hanya untuk mengejar apa yang fana, melainkan untuk memahami apa yang kekal. Inilah misteri pertama, usia tua bukan akhir, melainkan awal kebangkitan jiwa. 2. Luka lama menjadi cahaya baru. Setiap orang membawa luka, tetapi di usia muda, luka seringkali terasa berat, pahit, dan sulit dimengerti. Kita mencoba melupakannya, menutupinya, atau melarikan diri darinya. Namun di usia tua, sesuatu yang misterius terjadi. Luka-luka itu tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi cahaya. Anda mulai melihat bahwa apa yang dulu menghancurkan, ternyata justru membentuk Anda. Apa yang dulu melukai, ternyata memurnikan jiwa Anda. Jika di usia senja Anda bisa tersenyum ketika mengingat kepahitan masa lalu, itu pertanda jiwa Anda sudah melampaui batas manusia biasa. Jiwa Anda dipanggil untuk melihat kebenaran di balik luka, bahwa setiap rasa sakit adalah jalan pulang menuju kedewasaan jiwa. 3. Kesendirian bukan lagi sepi, tetapi rumah. Banyak orang takut tua karena takut sepi. Anak-anak pergi, teman-teman berkurang, dunia semakin terasa jauh. Tetapi, jiwa yang terpilih tidak lagi melihat kesendirian sebagai kutukan. Ia melihatnya sebagai rumah. Kesendirian memberi ruang untuk mendengar suara hati. Kesunyian membuka jalan untuk mendengar bisikan semesta. Tidak ada lagi kegelisahan untuk mencari validasi dari luar. Jiwa Anda sudah menemukan sumber ketenangan di dalam diri. Jika di usia tua Anda merasa damai meski sendiri, itu tanda ketiga. Jiwa Anda tidak lagi mencari kehangatan palsu dari keramaian. Ia sudah pulang pada cahaya sejati. 4. Pandangan Anda menjadi jernih. Jiwa yang terpilih memiliki cara melihat dunia yang berbeda. Di usia tua, Anda mungkin mulai melihat bahwa tidak ada hal kecil yang sia-sia. Angin yang berhembus, burung yang terbang, tawa anak kecil di kejauhan, semua terasa bermakna. Anda mulai menyadari bahwa dunia tidak pernah salah.
Yang salah hanyalah cara kita memandangnya. Dan kini, pandangan Anda tidak lagi kabur oleh ambisi, nafsu, atau ego. Ia jernih, tenang, penuh penerimaan. Inilah tanda keempat, jiwa yang terpilih bisa melihat dunia apa adanya, tanpa terbebani ilusi. 5. Anda merasa dipanggil untuk memberi, bukan lagi mengejar. Tanda terakhir dari jiwa yang terpilih di usia tua adalah munculnya dorongan untuk memberi. Bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dikenang, tetapi karena itu bagian alami dari jiwa Anda. Anda merasa bahwa kebijaksanaan yang Anda miliki, pengalaman yang Anda jalani, dan ketenangan yang Anda temukan, bukan untuk disimpan sendiri. Anda merasa terdorong untuk membagikannya, walaupun hanya dengan senyuman, doa, atau kata sederhana. Jika di usia tua Anda merasakan kerinduan untuk memberi makna, bukan lagi sekadar menerima, itu adalah tanda paling nyata bahwa jiwa Anda dipilih. Kesadaran akhir, hidup Anda bukan kebetulan. Tidak ada satupun perjalanan Anda yang sia-sia. Tidak ada satupun luka yang tidak berguna. Tidak ada satupun air mata yang tidak bermakna. Semua yang Anda alami adalah bagian dari panggilan jiwa. Jika di usia tua Anda menemukan kelima tanda ini. 1. Melihat usia tua sebagai kebangkitan. 2. Luka lama berubah menjadi cahaya. 3. Kesendirian terasa sebagai rumah. 4. Pandangan Anda menjadi jernih. 5. Dan hati Anda dipanggil untuk memberi. Maka Anda perlu tahu, jiwa Anda memang terpilih. Bukan terpilih untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, bukan terpilih untuk merasa lebih mulia, melainkan terpilih untuk memahami makna terdalam dari hidup. Untuk menjadi cahaya yang menuntun, meski hanya dalam diam. Penutup, saat jiwa Anda dipanggil. Jika hari ini Anda menemukan pesan ini di usia tua, jangan ragu. Itu artinya Anda sudah siap. Jiwa Anda sudah tiba pada titiknya. Terimalah panggilan itu dengan rendah hati. Biarkan hidup Anda yang tersisa menjadi doa yang berjalan. Biarkan langkah Anda yang tersisa menjadi cahaya yang menerangi. Biarkan keberadaan Anda menjadi pengingat, bahwa jiwa tidak pernah menua, jiwa hanya semakin dalam. Dan jika suatu saat Anda bertanya, mengapa aku? Maka jawabannya sederhana, karena jiwa Anda memang sudah terpilih sejak awal. Anda hanya baru menyadarinya sekarang. Pada akhirnya, perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, atau seberapa banyak hal yang berhasil kita kumpulkan. Ia lebih mirip sebuah tarikan napas panjang, yang hanya terasa utuh ketika kita berani berhenti sejenak, lalu mendengar gema yang bergetar di dalam diri. Di usia yang disebut orang sebagai tua, ternyata bukan kelemahan yang kita temukan, melainkan sebuah kekuatan yang berbeda. Sebuah kebijaksanaan yang tidak datang dari buku, tidak datang dari guru, bahkan tidak datang dari dunia luar. Ia datang dari dalam dari sebuah ruang yang sejak dulu sudah ada, namun baru kini berani terbuka. Ketika 5 tanda itu mulai tampak, sebenarnya bukan hidup yang sedang berubah, melainkan kesadaran kita yang mulai terbangun. Dunia luar tetap bising, tetap kacau, tetap penuh pertentangan. Tapi ada sesuatu dalam diri yang tak lagi mudah terguncang. Ada jarak yang sehat antara apa yang terjadi di luar dan apa yang kita izinkan tumbuh di dalam. Inilah misteri terbesar, semakin usia bertambah, semakin kita kembali pada inti. Pada kesunyian, pada cahaya yang dulu mungkin sempat kita abaikan. 1. Usia tua bukan akhir, tapi pintu awal. Banyak orang melihat usia tua sebagai titik akhir. Padahal, bagi jiwa yang terpilih, justru disinilah pintu awal terbuka. Apa yang dulunya kita anggap kehilangan, kesehatan yang menurun, tenaga yang tidak lagi sama, kesempatan duniawi yang semakin terbatas, ternyata menyisakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Kehidupan yang sejati tidak pernah bergantung pada tubuh yang kuat atau harta yang melimpah. Ia justru menyingkapkan dirinya ketika semua itu mulai pergi. Usia tua memberi kita kesempatan untuk melihat dunia tanpa ambisi yang membutakan. Kita mulai mengerti bahwa segala pencarian di luar hanyalah bayangan, dan yang sesungguhnya kita cari selalu ada di dalam. 2. Misteri sebagai jalan, bukan jawaban. Banyak yang takut pada misteri. Mereka ingin kepastian, ingin pegangan yang jelas, ingin jawaban yang cepat. Tapi jiwa yang terpilih tahu bahwa misteri bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani. 5 tanda yang Anda temukan di usia tua itu tidak dimaksudkan untuk membuat Anda merasa berbeda, lebih tinggi, atau lebih istimewa dari yang lain. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa hidup adalah jalan sunyi yang penuh rahasia. Rahasia itu tidak selalu harus dipecahkan.
Ada kalanya ia hanya perlu dirasakan. Seperti cahaya bulan yang jatuh ke permukaan air, ia tidak pernah bisa digenggam, tapi selalu bisa menyinari. 3. Waktu, sekutu terbesar jiwa. Bagi jiwa yang belum terbangun, waktu terasa sebagai musuh. Ia dikejar, ia ditakuti, ia dianggap membawa kematian. Namun bagi jiwa yang terpilih, waktu berubah menjadi sekutu. Setiap keriput di wajah adalah tanda perjalanan. Setiap uban adalah cahaya yang menyingkap kedewasaan batin. Setiap kehilangan adalah ruang yang memberi kesempatan bagi jiwa untuk tumbuh. Waktu tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai sahabat yang dengan sabar menuntun kita ke arah yang benar. 4. Sunyi, guru yang lembut. Salah satu misteri terbesar di usia tua adalah sunyi. Banyak orang lari darinya. Mereka menyalakan televisi, mencari keramaian, mengisi waktu dengan percakapan tanpa makna. Mereka takut pada keheningan, karena keheningan membuat mereka berhadapan dengan diri sendiri. Tapi jiwa yang terpilih menemukan rahmat dalam sunyi. Ia belajar mendengar napas sendiri, detak jantung sendiri, bahkan gema pikiran yang muncul lalu hilang. Dalam sunyi, jiwa mulai mengenal siapa dirinya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebisingan dunia. Sunyi bukan kosong, sunyi adalah ruang di mana jiwa akhirnya bisa berbicara. 5. Jalan pulang. Semua tanda, semua misteri, semua perjalanan pada akhirnya mengarah ke satu hal: pulang. Bukan pulang ke masa lalu, bukan pulang ke rumah dunia, tapi pulang ke rumah sejati jiwa. Pulang ke kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah dari sumber kehidupan. Pulang ke rasa damai yang tidak tergantung pada apapun. Di usia tua, pulang bukan berarti selesai. Pulang berarti menemukan inti dari semua pencarian. Dan ketika jiwa sudah sampai pada titik itu, hidup tidak lagi menakutkan. Bahkan kematian pun tidak lagi menjadi musuh, melainkan pintu ke perjalanan yang lebih jauh. Sahabat jiwa, bila Anda mendapati 5 tanda misterius itu di dalam perjalanan hidup Anda, jangan merasa aneh, jangan merasa sendirian, dan jangan merasa terlambat. Itu hanyalah cara jiwa memberitahu bahwa Anda dipanggil untuk hidup dengan lebih dalam. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang sempurna. Ia tetap bisa jatuh, tetap bisa salah, tetap bisa terluka. Tapi bedanya, ia tahu bagaimana berdiri lagi, ia tahu bagaimana belajar dari luka, ia tahu bagaimana menyucikan dirinya melalui waktu. Mungkin orang lain tidak mengerti perubahan yang terjadi pada Anda. Mungkin mereka menganggap Anda berbeda, bahkan terlalu diam, terlalu jauh, terlalu tidak peduli pada dunia. Tapi ketahuilah, jiwa yang terpilih tidak perlu pengakuan dunia. Ia hanya perlu keheningan, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada cahaya yang ada di dalam. Maka, bila hari ini Anda mendengar bisikan lembut yang membawa Anda pada video ini, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Jalan ini tidak mudah, ia sunyi, ia panjang, dan seringkali tidak dimengerti. Tapi di sanalah makna sejati menunggu. Dan ketika Anda berani melangkah, ketika Anda berani menerima tanda-tanda itu, Anda akan menyadari, selama ini Anda tidak sedang berjalan keluar. Anda sedang berjalan pulang.